Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta adalah sebuah gerakan militer dan sipil di Indonesia Timur yang dideklarasikan di Makassar pada tanggal 2 Maret tahun 1957 oleh Kolonel Vence Sumual, Panglima TT7 Indonesia Timur. Gerakan Permesta menuntut pemerataan pembangunan yang selama ini hanya terfokus di Pulau Jawa, yang semestinya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil itu menyebabkan penderitaan rakyat, utamanya di wilayah Indonesia Timur dan pulau-pulau lainnya di luar Pulau Jawa. Melihat kenyataan itu, tokoh-tokoh militer di Indonesia Timur prihatin penderitaan rakyat. TNI tidak bisa berbuat tanpa dukungan rakyat, olehnya itu, rakyat harus dilindungi. Hal-hal itulah antara lain yang memicu gerakan Permesta. Oleh karenanya, gerakan Permesta bukan untuk keluar dari NKRI, tapi melawan kebijakan pemerintah pusat yang tidak berkeadilan. Bila keadaan itu dibiarkan berlarut-larut, bisa memicu pemberontakan rakyat di luar Pulau Jawa yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, demi keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalangan militer dan sipil di Indonesia Timur mengambil sikap. Bagaimana kronologi gerakan Permesta? Berikut penjelasannya. Pada bulan Januari tahun 1957, Kepala Staf Komando Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara, Letnan Kolonel Muhammad Saleh Lahade, bersama Komandan Resimen Infanteri Hasanuddin, Mayor Andi Muhammad Yusuf Amir, berangkat ke Jakarta bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam pertemuan itu, meminta pimpinan TNI Angkatan Darat untuk mendukung otonomi daerah yang lebih besar dan pembagian pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, mereka juga meminta agar Komando Tentara dan Teritorium 7 Indonesia Timur yang bermarkas di Makassar segera digantikan menjadi Komando Daerah Militer KDM. Disusul kemudian, pada bulan Februari tahun 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani berangkat ke Jakarta bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunaryo. Dalam pertemuan itu, Andi Pangerang Petarani juga mendesak pemerintah pusat mengupayakan otonomi yang lebih besar untuk daerah di Indonesia Timur. Selain itu, pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari tahun 1957, pimpinan daerah bersama pimpinan militer mengadakan rapat di Makassar. Rapat tersebut bertujuan untuk merencanakan proklamasi Permesta apabila tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah pusat. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari tahun 1957, Panglima TT7 Indonesia Timur, Letkol Vence Sumual, bersama Residen Andi Burhanuddin, serta Heng Rondonuwo, pendiri Surat Kabar Pedoman Rakyat, berangkat ke Jakarta sebagai delegasi pemerintah Provinsi Sulawesi, sebagai upaya terakhir untuk mendesak pemerintah pusat terkait tuntutan mereka yang tidak mendapat tanggapan. Karena tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat, akhirnya, pada tanggal 2 Maret tahun 1957, bertempat di rumah kediaman Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani, di Makassar, di hadapan 51 hadirin, Panglima TT7 Indonesia Timur, Letkol Vence Sumual, mengumumkan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur.
Kemudian dilanjutkan pembacaan Piagam Perjuangan Semesta oleh Letnan Kolonel Muhammad Saleh Lahade. Adapun isi piagam Permesta tersebut antara lain, pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat, bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia, dan penyelesaian bengkalai revolusi nasional. Piagam tersebut ditanda tangani para hadirin. Setelah pembacaan piagam, disusul pidato dari Gubernur Sulawesi, Andi Pangerang Petarani, meminta agar semua tetap tenang, dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada tanggal 3 Maret tahun 1957, susunan pemerintahan militer diumumkan. Letnan Kolonel Vence Sumual menjabat sebagai administrator militer, dan Letnan Kolonel Muhammad Saleh Lahade sebagai kepala staf. Dewan Pertimbangan Pusat yang beranggotakan 101 orang, dan 4 gubernur militer, yaitu Andi Pangerang Petarani, untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, Mayor Daniel Julius Somba, untuk Sulawesi Utara dan Tengah, Letkol Herman Piete untuk Maluku dan Irian Barat, dan Letkol Minggu, untuk Nusa Tenggara. Pada masa itu, Mayor Daniel Julius Somba menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 yang bermarkas di Manado. Letkol Herman Piete adalah Komandan Resimen Infanteri 25 yang bermarkas di Ambon, dan Letkol Minggu adalah Komandan Resimen Infanteri 26 yang bermarkas di Bali. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret tahun 1957, sebuah delegasi yang diketuai Heng Rondonu berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta secara terpisah. Dalam pertemuan itu, delegasi dari Indonesia Timur tersebut memberi penjelasan tentang tujuan Permesta. Presiden Soekarno tampak lega setelah mendengar jaminan bahwa Permesta tidak bermaksud pecah dari negara Republik Indonesia. Demikian halnya Wakil Presiden Muhammad Hatta, ia terkesan dengan isi piagam Permesta setelah membacanya. Sementara itu, di hari yang sama, tanggal 14 Maret tahun 1957, terjadi pergantian Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian Presiden menunjuk Insinyur Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri baru. Esok hari, tanggal 5, Menteri Industri Freddy Jacques Inkiriwang, Menteri Kehakiman Gustav Adolf Maengkong, mantan Menteri Penerangan dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Arnold Mononutu, dan Duta Besar Indonesia untuk Kanada, L.N. Palar. Langkah pendekatan selanjutnya, pada tanggal 17 Maret tahun 1957, seluruh komandan tentara dan teritorium mengadakan pertemuan di Markas Besar TNI Angkatan Darat yang turut dihadiri oleh Letkol Vence Sumual serta 4 gubernur militer yang sudah ditunjuk di TT7 Indonesia Timur. Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution menyetujui dibentuknya Komando Daerah Militer seperti yang dicetuskan oleh Muhammad Saleh Lahade dan Andi Muhammad Yusuf pada bulan Januari tahun 1957. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, pada tanggal 1 Juni tahun 1957 di Makassar, Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Kemudian menunjuk Letkol Andi Matalata sebagai Komandan Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara, sementara Mayor Hairudin Tasning sebagai Kepala Staf Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Kemudian Letkol Herman Piete diangkat sebagai Komandan Kodam Maluku dan Irian Barat. Selanjutnya, Letkol Minggu sebagai Komandan Kodam Nusa Tenggara. Berikutnya, Mayor Daniel Julius Somba sebagai Komandan Kodam Sulawesi Utara dan Tengah. Namun, setelah TT7, Indonesia Timur dimekarkan menjadi beberapa komando daerah militer atau Kodam, Letkol Vince Sumual tidak lagi mempunyai jabatan. Oleh karena itu, Letkol Vince Sumual yang tidak lagi memiliki jabatan, akhirnya memindahkan markas Permesta ke Sulawesi Utara di Kinilo, Tomohon Utara. Selain itu, terjadi perpecahan antar pendukung Permesta di Makassar, sehingga menyebabkan hilangnya dukungan di Sulawesi Selatan, termasuk Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani, Andi Matalata, dan Andi Muhammad Yusuf, kecuali Letkol Muhammad Saleh Lahade, dan beberapa perwira lainnya masih sempat bertahan. Sementara itu, pada tanggal 23 Juli tahun 1957, tim yang dibentuk Perdana Menteri Juanda Kartawijaya berangkat ke Sulawesi Utara untuk bertemu dengan Letkol Vince Sumual dan pejabat Permesta lainnya. Dalam pertemuan itu, menyepakati pengakuan provinsi-provinsi berotonomi di Indonesia Timur, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, juga disepakati pembentukan universitas di Sulawesi Utara. Dalam perkembangannya kemudian di Sario, Manado, berdiri Universitas Permesta pada tanggal 23 September tahun 1957. Dalam pertemuan itu, juga disepakati penyelenggaraan musyawarah nasional untuk meredakan ketegangan di sejumlah daerah. Musyawarah nasional tersebut kemudian berlangsung di Gedung Proklamasi Jakarta pada tanggal 10 sampai tanggal 14 September tahun 1957, yang diikuti oleh para tokoh dari pusat dan daerah, serta seluruh pemimpin militer. Dalam Munas ini, membahas permasalahan pemerintahan, perekonomian, angkatan bersenjata, dan juga Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dalam Munas ini, juga sepakat mengadakan Munas lanjutan 2 bulan kemudian, dengan membentuk komite beranggotakan 7 orang. Pada tanggal 27 sampai 30 September tahun 1957, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Manado, Tomohon, dan Tondano, Sulawesi Utara. Dalam kunjungan 3 hari itu, Presiden Soekarno berpidato tentang kesatuan bangsa dan negara. Di Tomohon, sekitar 30.000 orang hadir mendengar pidato Presiden, bahwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 hanya bagian kecil dari proses perjuangan besar rakyat Indonesia untuk kemerdekaannya. Perjuangan ini harus didukung persatuan yang lebih kuat dari rakyat, agar dapat mewujudkan pembangunan di segala bidang. Presiden waktu itu didampingi 2 tokoh Permesta, yakni Gubernur Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Mayor Daniel Julius Somba, dan Kepala Daerah Minahasa, Lawrence Fritz Saerang. Kendati pidatonya diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang membawa spanduk-spanduk yang mendukung Vince Sumual dan Permesta. Sambutan rakyat Minahasa terhadap Presiden, meski sudah dalam suasana tegang, karena baru saja dicetuskan proklamasi dan piagam Permesta yang menuntut keadilan ekonomi dan politik, tetapi tetap penuh antusias. Selanjutnya, pada tanggal 25 November sampai tanggal 4 Desember tahun 1957, diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan di Jakarta, yang dihadiri oleh para tokoh dari pusat dan daerah, serta seluruh pemimpin militer.
Musyawarah Nasional Pembangunan ini fokus membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan yang sesuai dengan keinginan daerah, akan tetapi mengalami kegagalan karena pada saat Munas berlangsung, terjadi peristiwa Cikini, yakni percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November tahun 1957. Peristiwa itu bermula ketika Soekarno mengunjungi perguruan Cikini di Jalan Cikini, nomor 76, Jakarta Pusat, dalam rangka menghadiri perayaan ulang tahun ke-15 sekolah itu. Tanpa berpikir panjang, para pelaku menarik pemicu granat dan melemparkannya ke arah Presiden yang masih berada di tengah kerumunan anak-anak sekolah, yang mengakibatkan 9 orang meninggal dan puluhan luka-luka. Untung saja, Presiden Soekarno dan anak-anaknya selamat, yaitu Guntur Soekarno Putra dan Megawati, juga belajar di sekolah tersebut. Percobaan pembunuhan itu diduga ketidakpuasan beberapa kelompok atas kepemimpinan Soekarno. Akhirnya, semua usaha rekonsiliasi mengalami kegagalan dan berantakan. Pertemuan-pertemuan dan Munas yang pada awalnya memberi kemungkinan penyelesaian permasalahan, tapi pada akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disetujui semua pihak. Pada saat Munas ditutup tanggal 4 Desember tahun 1957, suasana politik cukup suram. Munas tidak berhasil mempengaruhi konstelasi politik yang berkembang pesat. Padahal dalam Munas ini, selain membahas tentang pembangunan yang diusulkan oleh daerah, juga telah disepakati akan memberi amnesti kepada para pemimpin daerah dan militer yang terlibat dalam gerakan Permesta, akhirnya dibatalkan. Pembatalan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Yohanes Leimena pada tanggal 7 Desember tahun 1957, yang menyatakan bahwa keputusan Tim 7 dalam Musyawarah Nasional Pembangunan dalam usaha penyelesaian masalah hubungan daerah dengan pemerintah pusat dibatalkan. Oleh sebab itu, sebagian elit politik yang tidak segaris dengan pemerintah pusat kemudian mengkonsolidasi diri dan meninggalkan Jakarta. Mereka kemudian memproklamirkan PRRI di Sumatera Barat. Sementara itu, di Sumatera terjadi pula gejolak yang dipelopori kalangan militer yang memperjuangkan penyamarataan pembangunan. Namun pemerintah pusat menanggapi sebagai gerakan separatis. Puncak dari ketegangan itu berujung dengan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI dideklarasikan pada tanggal 15 Februari tahun 1958 di Padang, Sumatera Barat oleh Dewan Perjuangan yang dipimpin Kolonel Ahmad Hussein. Deklarasi PRRI di Sumatera mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Permesta menyatakan mendukung PRRI. Tujuan yang diusulkan oleh PRRI dan Permesta sebenarnya sangat mulia, yaitu menyuarakan keadilan untuk rakyat. Namun, usulan itu tidak mendapat tanggapan pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah pusat hanya mengumbar janji melakukan perubahan, sehingga Letkol Vince Sumual dan pejabat Permesta lainnya akhirnya bergabung dengan gerakan yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu PRRI. Sehingga terjadilah aliansi PRRI Permesta. Gerakan Permesta yang awalnya hanya menuntut pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, namun setelah bergabung dengan PRRI di Sumatera, berubah menjadi perlawanan frontal bersenjata terhadap pemerintah. Hal itu diperparah dengan keterlibatan negara asing, seperti Amerika Serikat. Tujuan utama dari dukungan Amerika Serikat adalah membendung pengaruh komunis di Indonesia.
Amerika Serikat memberikan bantuan senjata dan pasukan militer untuk mendukung gerakan PRRI Permesta. Komandan Kodam Sulawesi Utara dan Tengah, Mayor Daniel Julius Somba, menanggapi berita terbentuknya PRRI sebagai panglima di wilayah itu, ia harus memilih apakah akan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta atau memihak kepada PRRI. Beberapa dari stafnya, termasuk Mayor Gerungan, AB Mantiri, dan Kapten Lendi Tumbelaka, mendesak Mayor Daniel Julius Somba untuk berpihak kepada PRRI. Sementara itu, menyikapi keadaan yang semakin membahayakan, sehingga pada Februari tahun 1958, Atase Militer Indonesia di Washington, Amerika Serikat, Kolonel Kawilarang, bersama Atase Militer Indonesia di Beijing, Kolonel Job Waro, berangkat ke Tokyo untuk bertemu Presiden Soekarno yang sedang berkunjung di Jepang. Dalam pertemuan singkat itu, mendesak Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan terhadap krisis yang sedang berkecamuk di Indonesia. Setelah pertemuan, Kolonel Job Waro bersama Kolonel Kawilarang masing-masing meninggalkan jabatannya sebagai atase militer dan memilih bergabung dengan Permesta. Kedua tokoh menilai, krisis yang terjadi disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya di luar Pulau Jawa. Pada tanggal 16–17 Februari tahun 1958, ribuan masyarakat menggelar rapat massal di lapangan Sario, Kota Manado. Komandan Kodam Sulawesi Utara dan Tengah, Mayor Daniel Julius Somba, yang hadir dalam acara itu, pada akhirnya memilih apa yang diserukan masyarakat tersebut untuk memutus hubungan dengan pemerintah di Jakarta. Dengan demikian, sejak tanggal 17 Februari tahun 1958, para petinggi Permesta menyatakan mendukung dan bergabung dengan perjuangan PRRI di Sumatera. Di Makassar, tanggapan terhadap terbentuknya PRRI tidak sama dengan di Manado. Para penandatangan naskah piagam Permesta asal Sulawesi Selatan telah mulai perlahan-lahan berhenti mendukung gerakan tersebut. Penandatangan piagam Permesta, seperti Andi Muhammad Yusuf dan Andi Pangerang Petarani, memilih menciptakan keamanan yang lebih kondusif, apalagi adanya upaya penanganan pergerakan DITII, pimpinan Kahar Muzakar, yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan. Sementara itu, beberapa perwira Permesta lainnya yang mendapat posisi di PRRI, diantaranya, Kolonel Job Waro, diangkat menjadi Menteri Pembangunan, Muhammad Saleh Lahade, diangkat menjadi Menteri Penerangan, dan Mohtar Lintang, diangkat menjadi Menteri Agama. Sedangkan Letkol Vance Sumual, diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat, PRRI. Bergabungnya PRRI dengan Permesta, tak hanya melibatkan kalangan militer dan purnawirawan, tapi juga kalangan sipil dan pemerintahan, serta pemuka agama yang anti-komunis. Peristiwa ini membawa kecemasan pemerintah pusat. Setelah melalui beberapa pertemuan dan musyawarah nasional mengalami kegagalan, serta demi keutuhan negara, pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan senjata untuk menumpas PRRI Permesta. Untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI Permesta, Angkatan Perang Republik Indonesia membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada pagi hari, tanggal 22 Februari tahun 1958, dua pesawat dari Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pemboman dengan sasaran stasiun radio Manado.
Pemboman kota Manado ini mengakibatkan kemarahan rakyat di Sulawesi Utara, sehingga banyak yang mendukung Permesta. Sekitar 2.000 bekas prajurit Kenil datang bergabung dengan Permesta. Bekas prajurit Kenil tersebut melatih para pemuda yang berdatangan untuk ikut serta dalam pergolakan Permesta, bahkan juga membentuk pasukan wanita Permesta. Melalui laut, Permesta mendapat bantuan senjata seperti senapan mesin, granat tangan, amunisi dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga mengirim pesawat-pesawat untuk Angkatan Udara Permesta yang disebut Angkatan Udara Revolusioner atau AUREF Permesta. Bahkan, Amerika Serikat juga mengirim pilot, mekanik, persenjataan pesawat, dan suku cadang. Persenjataan tidak hanya dari Amerika Serikat, tapi Permesta juga membeli persenjataan serta pesawat dari Taiwan. Dengan demikian angkatan bersenjata Permesta didukung persenjataan yang mumpuni. Pada tanggal 13 April tahun 1958, pesawat AUREF Permesta B-26 berangkat dari Bandara Mapanget, Samratulangi, dan terbang ke Makassar, kemudian membom landasan Bandara Mandai di Maros. Kemudian, pada tanggal 16 April tahun 1958, pesawat AUREF Permesta C-45 berangkat dari Bandara Kalawiran, Kakas Barat, Minahasa, dan terbang menuju Balikpapan, kemudian membombardir landasan bandar udara dan menghancurkan pesawat transport Angkatan Udara Republik Indonesia. Sementara itu, Indonesia tak mau kalah. Pada tanggal 18 April tahun 1958, Tentara Nasional Indonesia melakukan operasi Insyaf dan berhasil merebut Parigi, Donggala, dan kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada tanggal 20 April tahun 1958, pesawat Permesta B-26 berangkat dari Bandara Mapanget, Samratulangi, dan menyerang landasan pacu Bandara Masau, Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Kemudian pada tanggal 21 April tahun 1958, dua pesawat Permesta menyerang pangkalan udara di Pulau Morotai, Maluku Utara, kemudian menyasar pangkalan udara Jailolo, Halmahera, dan Ternate. Setelah membombardir wilayah itu, disusul pada tanggal 26 April tahun 1958, Letkol Vence Sumual memimpin pasukan Permesta yang diangkut beberapa kapal, berangkat dari Manado ke Pulau Morotai untuk merebut pangkalan udara di Morotai. Pangkalan udara Morotai yang hanya dijaga oleh beberapa tentara dari Angkatan Udara Indonesia langsung menyerah tanpa perlawanan. Setelah itu, Letkol Vence Samuel meninggalkan satu kompi pasukannya di Morotai, kemudian berangkat ke Halmahera dan berhasil menduduki pangkalan udara Jailolo Halmahera tanpa perlawanan. Pada tanggal 28 April tahun 1958, pesawat-pesawat Permesta menyerang pelabuhan Ambon, Maluku. Di pelabuhan Ambon, kapal-kapal barang berbendera luar negeri seperti Flying Lark dari Panama, Aquila dari Italia, dan Harmonia dari Yunani ditenggelamkan. Masih di hari yang sama, di perairan Balikpapan, pada tanggal 28 April tahun 1958, pesawat pembom Douglas B-26 Invader milik Permesta yang dikemudikan pilot bayaran dari Amerika Serikat, Allen Lawrence Pope, menghancurkan Hang Tuah, kapal perang milik Republik Indonesia. Dalam serangan terhadap kapal Hang Tuah tersebut, menewaskan 18 awak kapal dan 28 cedera berat. Waktu itu, kapal perang Hang Tuah
baru saja meninggalkan Balikpapan menuju Jawa Timur untuk bergabung dengan armada lain yang disiapkan untuk menyerang Minahasa, Sulawesi Utara. Pasukan Permesta makin beringas. Tanggal 2 Mei tahun 1958, di Pelabuhan Balikpapan, pesawat pembom Douglas B-26 Invader yang dipiloti dari CIA Amerika Serikat menenggelamkan San Flaviano, kapal tanker milik perusahaan Inggris. Pada tanggal 8 Mei tahun 1958, pasukan Permesta yang dipimpin Mayor Daniel Julius Somba merebut kembali Parigi di dekat Palu dengan bantuan pesawat-pesawat AUREF Permesta. Selama bulan April hingga awal Mei tahun 1958, Angkatan Udara Permesta secara mutlak menguasai udara di Indonesia Timur. Begitu pula pasukan darat Permesta mampu menguasai beberapa lapangan terbang seperti Bandara Jailolo, Bandar Udara Jalaluddin, dan Pangkalan Udara di Tondano. Namun, arus keberhasilan pasukan Permesta mulai terhenti pada pertengahan Mei tahun 1958. Pada subuh hari, tanggal 15 Mei tahun 1958, 5 pesawat tempur TNI berangkat menuju sasaran, sebagian menuju Mapanget Manado, dan sebagian menuju ke Kalawiran Minahasa. Pesawat pembom B-25 Angkatan Udara Indonesia menyerang landasan udara di Mapanget dan menembaki pesawat-pesawat AUREF Permesta yang sedang diparkir. Namun dalam serangan ini, tembakan roket Permesta berhasil merontokkan pesawat PBY Catalina milik Angkatan Udara Indonesia. Sedangkan serangan tentara Indonesia di lapangan udara Kalawiran Minahasa menghancurkan 2 pesawat Permesta yang dibeli dari Taiwan. Pada tanggal 18 Mei tahun 1958, Allen Lawrence Pope terbang ke Ambon dengan pesawat pembom B-26 Invader milik AUREF Permesta. Namun sial, dalam sebuah kemelut, ketika hendak mengebom sasaran, pesawatnya ditembak jatuh oleh armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Masih beruntung, nyawanya masih bisa ditolong. Akhirnya pilot andalan Permesta itu berhasil ditangkap pasukan TNI. Allen Lawrence Pope sebenarnya adalah seorang intelijensia Amerika Serikat dalam berbagai misi dan terlibat dalam Permesta. Sejak tertangkapnya Allen Lawrence Pope, bisa dikatakan Angkatan Udara Revolusioner Permesta menjadi lumpuh. Kemudian keunggulan udara di wilayah Indonesia Timur berangsur-angsur dikuasai oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Operasi-operasi pendaratan-pendaratan yang dilakukan TNI berhasil dilakukan di berbagai tempat yang sebelumnya dikuasai Permesta. Pada tanggal 9 Juni tahun 1958, Angkatan Udara Republik Indonesia kembali melakukan serangan ke lapangan udara Mapanget Manado. Kali ini pertahanan Permesta didukung senapan-senapan anti pesawat. Akhirnya, 2 pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia P-51 berhasil ditembak jatuh, dan 1 pilot Indonesia dinyatakan tewas, sementara yang satunya berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawat jatuh terbakar. Sejak itu, Angkatan Perang Republik Indonesia mulai agresif melakukan serangan terhadap pos-pos pertahanan Permesta. Untuk menumpas Permesta, pemerintah Indonesia menggelar Operasi Mena dan Merdeka. Dalam operasi ke wilayah Kepulauan Maluku, pada tanggal 20 Mei tahun 1958, pasukan tempur Indonesia berhasil merebut Morotai. Tentara Indonesia semakin masif dengan menggelar Operasi Sabta Marga.
pada tanggal 21 Mei tahun 1958, dalam operasi Sabta Marga, tentara Indonesia berhasil mengamankan Sangihe dan Talaut tanpa mendapat perlawanan berarti. Kemudian, tanggal 27 Mei tahun 1958, tentara Indonesia berhasil merebut kembali lapangan terbang Jailolo Halmahera, Maluku Utara. Sebanyak 400 prajurit Permesta yang menjaga Jailolo memilih menyerahkan diri. Dalam upaya merebut kembali daerah-daerah di Sulawesi Utara dan Tengah, Operasi Sabta Marga, tentara Indonesia berhasil merebut dan menguasai basis-basis pertahanan Permesta. Pada masa ini, juga tengah berlangsung pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Ketika tentara Indonesia menyerang Donggala, Sulawesi Tengah, pasukan Anoa Permesta yang dipimpin Mayor Yan Willem Gerungan terdesak. Kemudian bersama sisa pasukannya, hijrah ke Sulawesi Selatan dan bergabung dengan gerakan DITII, pimpinan Kahar Muzakar. Sementara itu, pasukan Permesta di Gorontalo, yang dipimpin Letnan Kolonel Daniel Julius Somba, juga terdesak oleh pasukan darat tentara Indonesia. Akhirnya Daniel Julius Somba dan pasukannya kembali ke Minahasa. Dalam perjalanan menuju Minahasa, mereka harus melalui daerah-daerah yang sudah dikuasai tentara Indonesia. Akibatnya pasukan Daniel Julius Somba banyak korban meninggal. Selain karena pertempuran melawan tentara Indonesia, juga diserang penyakit malaria. Pada tanggal 1 Juni tahun 1958, sebuah armada berangkat dari Jawa menuju Sulawesi Utara. Armada ini terdiri dari 17 kapal dari Angkatan Laut Indonesia dan 10 kapal dari Pelni dan Jawatan Pelayaran. Kapal-kapal perang yang ikut dalam armada ini adalah kapal perusak RI Gajah Mada, kemudian kapal-kapal korvet RI Hasanuddin, RI Patimura, dan RI Pati Unus. Selain itu, terdapat kapal angkut pasukan RI Sawega dan RI Baumasepe, serta kapal-kapal perang lainnya seperti RI Baruna, RI Bisjaya, dan kapal-kapal tanker RI Pelaju, RI Cepu, serta 6 kapal penyapu ranjau. Sementara itu, jumlah pasukan yang termasuk dalam operasi ini sebanyak 16 batalion atau 16.000 pasukan. Batalion-batalion tersebut berasal dari TT2 Siliwangi, TT4 Diponegoro, TT5 Brawijaya, dan TT14 Hasanuddin. Pada tanggal 8 Juni tahun 1958, Angkatan Udara Indonesia membombardir kota Manado. Kemudian tanggal 11 Juni tahun 1958, menyerang lapangan udara Mapanget Manado. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni tahun 1958, menyerang Tomohon dan Tondano Minahasa. Kemudian, pada tanggal 13 Juni tahun 1958, penyerangan terhadap basis Permesta dimulai, di mana 2 peleton resimen RPKAD atau Kopassus melakukan pendaratan dan pengintaian sejauh 12 km di sebelah utara Manado. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni tahun 1958, 1 batalion KKO dan 2 batalion infanteri melakukan pendaratan di Kema, Minahasa Utara, sekitar 30 km sebelah tenggara Manado. Pendaratan itu didukung oleh kapal-kapal perang Angkatan Laut Indonesia, gugus tugas amfibi 25, yang dipimpin Letkol John Lai, Komandan RI Gajah Mada. Sementara itu, tentara Permesta di bawah pimpinan Letkol Vence Sumual mencegat sewaktu pasukan Indonesia melakukan pendaratan di Kema.
namun sebuah mortir meledak di dekatnya, sehingga ia terluka, kemudian memerintahkan pasukannya mundur ke Manado. Basis pertahanan Permesta di Kema dengan cepat bisa dilewati oleh pasukan Indonesia, selanjutnya mengarah ke Manado, kemudian merebut pelabuhan Bitung. Sementara itu, pada saat yang sama, untuk menetralisir pertahanan udara, pasukan RPKAD menyerang lapangan udara Mapanget Manado, namun pasukan Permesta dikomandoi oleh Kawilarang, mampu memukul mundur pasukan RPKAD atau Kopassus. Kawilarang memang dikenal sebagai ahli segala senjata. Selain itu, keberadaan RPKAD atau Kopassus ini awalnya dibentuk oleh Kawilarang bersama Slamet Riyadi. Dalam pertempuran itu, Kawilarang mengenal salah satu prajurit RPKAD yang tewas. Setelah perlawanan yang sengit selama beberapa hari, karena semakin terdesak, sehingga pada tanggal 24 Juni tahun 1958, Kolonel Jacob Frederick Warrow memerintahkan markas Permesta di Manado dipindahkan ke Tomohon. Pada tanggal 26 Juni tahun 1958, kota Manado berhasil diduduki tentara Indonesia tanpa hambatan, karena 2 hari sebelumnya, pasukan Permesta sudah meninggalkan kota tersebut. Dengan jatuhnya kota Manado, pimpinan Permesta mengubah siasat perlawanan dengan cara gerilya. Pada tanggal 21 Juli tahun 1958, tentara Indonesia berhasil merebut Tondano, menyusul Tomohon pada tanggal 16 Agustus tahun 1958. Dalam perebutan Tomohon tersebut, Komandan Permesta Mayor Edi Mongdong menghubungi pasukan Indonesia bahwa ia bersama 1.500 prajuritnya menyatakan menyerah. Akan tetapi, secara tiba-tiba, pada tanggal 17 sampai 19 Februari tahun 1959, tentara Permesta melakukan serangan besar-besaran. Serangan itu berlangsung di sejumlah tempat seperti di Amurang Minahasa Selatan, Kawangkoan Minahasa Utara, dan Tondano. Kendati hampir memukul mundur pasukan Indonesia, namun memakan korban sekitar 100 prajurit Permesta. Walaupun perlawanan tetap dilakukan, namun kubu Permesta semakin memprihatinkan, karena harus bergerilya dengan markas di tempat yang berbeda, sehingga sangat sulit melakukan koordinasi antar pimpinan pasukan. Ketika Permesta terus-terusan digempur tentara Indonesia, gesekan pun mulai terjadi antara kubu Permesta. Hubungan kian memburuk ketika unit Permesta yang dipimpin Yan Timbuleng menangkap Kolonel Jacob Frederick Warrow. Seperti diketahui, Yan Timbuleng merupakan pemimpin pasukan pembela keadilan yang sebelumnya menuntut agar gerilyawan kemerdekaan direkrut jadi bagian TNI, namun tidak mendapat respon pemerintah, sehingga mengangkat senjata, seperti Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu kemudian, Yan Timbuleng bergabung dalam unit Permesta. Akan tetapi Yan Timbuleng sering menghadang, melucuti, dan merampas, bahkan membunuh sesama pasukan Permesta. Akhirnya Kolonel Jacob Frederick Warrow dan Yan Timbuleng terjadi perselisihan, dan menangkap Kolonel Jacob Frederick Warrow, lalu dieksekusi mati oleh pasukan Yan Timbuleng pada tanggal 15 Oktober tahun 1960. Selain itu, antara Kawilarang dengan Vence Samuel yang kerap berbeda pandangan, sehingga turut mewarnai pelemahan pada kubu Permesta. Di samping itu, CIA Amerika Serikat mulai menarik bantuan persenjataannya, sehingga semakin melemahkan kubu Permesta. Menyikapi keadaan yang semakin membuat masyarakat semakin menderita,
Akhirnya Ketua Gereja Masehi Injili Minahasa, Albertus Zacharias Runturambi Wenas, serta seorang tentara Indonesia, Fritz Johannes Tumblaka, mengupayakan perdamaian. Kedua tokoh berusaha mempertemukan antara kubu Permesta dengan pemerintah pusat. Melalui khotbah-khotbah, surat-surat dan siaran radionya, Albertus Zacharias Runturambi Wenas menyerukan kepada kedua belah pihak untuk meletakkan senjata dan mencari jalan damai. Setelah melalui beberapa pertemuan dan perundingan, akhirnya pemerintah pusat menunjukkan keseriusan untuk memenuhi tuntutan awal Permesta. Pada bulan Maret tahun 1960, sebagai langkah awal, pemerintah pusat mengeluarkan sebuah instruksi presiden bahwa Provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah, dengan ibu kota di Manado. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1960, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution memberikan pidato yang disiarkan Radio Republik Indonesia tentang pentingnya negara Indonesia kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nasution juga menyerukan agar para pemberontak menghentikan perlawanan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Seruan itu direspon oleh Lawrence Fritz Sairang, Kepala Daerah Minahasa, sekaligus pemimpin Brigade Manguni, Permesta. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Februari tahun 1961, bertempat di Langowan Minahasa, dilaksanakan sebuah apel untuk menandakan kembalinya Brigade Manguni dan kelompok Permesta lainnya di bawah pimpinan Lawrence Fritz Sairang. Apel tersebut dihadiri Panglima Kodam 13 Merdeka, Kolonel Sunandar Priyo Sudarmo, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Ahmad Yani. Disusul kemudian, pada tanggal 4 April tahun 1961, pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Daniel Julius Somba menyerahkan diri. Penyerahan diri itu ditandai dengan penandatanganan, pernyataan dan naskah penyelesaian masalah Permesta antara Letnan Kolonel Daniel Julius Somba dengan Pangdam Kodam 13 Merdeka, Kolonel Sunandar Priyo Sudarmo, yang bertempat di Desa Malenos, dekat Amurang. Sehingga peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Malenos. Peristiwa bersejarah tersebut dihadiri Kepala Kepolisian Sulawesi Utara dan Tengah, Murhadi dan Wilogo, serta beberapa petinggi Permesta. Upacara puncak pada tanggal 14 Mei tahun 1961 berlangsung di Kota Tomohon. Upacara ini dilaksanakan sebagai langkah paling akhir berupa inspeksi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution. Dihadiri Atase Militer Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kolonel George Benson, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Maijen Hidayat Marta Atmaja, dari unsur TNI, dan unsur petinggi Permesta. Dalam acara ini, Jenderal Abdul Haris Nasution mengambil kesempatan bertemu dengan Alex Kawilarang. Yang paling terakhir menyerahkan diri adalah Deklarator Permesta, Letnan Kolonel Herman Nicholas Vence Sumual, pada tanggal 20 Oktober tahun 1961, sekaligus menutup lembaran gejolak Permesta. Pada akhirnya, seluruh yang terlibat dalam gerakan Permesta diberikan amnesti dan abolisi berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Itulah sejarah panjang Ibu Pertiwi dalam gejolak Permesta.